Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 November 2023. Kembali saudara, kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persilakan selalu Allah berdiam dalam diri kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Daniel ayat 31 sampai dengan 45 dan Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Saudaraku yang terkasih, di akhir tahun liturgi dalam memasuki masa Advent, kita semua diajak untuk merenungkan tentang akhir zaman, saudara. Walau oleh Yesus Kristus Sang Junjungan kita tak diberi gambaran yang jelas tentang waktu datangnya akhir zaman itu, saudara. Namun kita diingatkan oleh Yesus agar dapat tetap berjaga dan waspada dalam doa. Tetapi tetaplah selalu bertahan dalam iman sampai kesudahannya. Dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan saatnya akan tiba dengan diawali penderitaan, saudara. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Lukas 21 ayat 7. Murid-murid sedikit gelisah apa yang disampaikan oleh Yesus. Mungkin kita pun, saudara, gelisah dan sedikit takut. Kapan itu akan terjadi? Bagaimana itu akan terjadi? Kapan kesudahan itu tiba? Kapan kiamat itu tiba? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 9. Saudara, kita melihat dan mendengar di sana sini telah terjadi pemberontakan di mana-mana, saudara. Peperangan di mana-mana. Baru saja dan sampai saat ini pun peperangan antara Israel dengan Hamas masih berlangsung. Belum lama ini juga Rusia lawan Ukraina, saudara. Tidak ada cinta kasih lagi. Yang terlihat saling bunuh dengan senjata mutakhir. Seakan-akan nyawa manusia tak berharga lagi. Itukah tanda-tandanya? Saatnya nyata telah dekat. Namun kapan kita tak tahu. Tak ada yang tahu kapan waktunya tiba, saudara. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Jelas di sini, saudara, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Apa yang dapat kita lakukan sambil menanti waktunya tiba? Yesus menasihati kita agar waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Saudaraku, Injil hari ini Yesus Kristus Sang Junjungan kita menghubungkan keruntuhan bait Allah dengan akhir zaman. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun. Saya ulang, saudara. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain,
semuanya akan diruntuhkan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 6 dan dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 11. Bait Allah yang mana akan hancur mendahuluinya itu, saudara. Di sini ada dua kemungkinan yang dimaksud dengan bait Allah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, saudara. Yang pertama, Yesus menubuatkan hancurnya bait Allah yang sungguh terjadi pada tahun 70 Masehi oleh tentara-tentara Romawi di bawah kekuasaan Kaisar Titus. Dan itu sudah terjadi, saudara. Dan kedua, saudaraku yang terkasih, di dalam arti rohani, di mana bait suci Allah itu sendiri adalah tubuh kita, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Kalau diri kita telah tidak dikuasai oleh Roh Allah, maka itu tanda kehancuran, saudara. Dan ini berarti kematian, saudara. Ingat itu, saudara. Kalau dalam diri kita sudah tidak ada lagi atau tidak dikuasai oleh Roh Allah, itu adalah kehancuran. Dan itu artinya kematian. Kematian berarti akhir hidup. Untuk itulah kita diminta untuk berjaga-jaga dan waspada. Kalau kehidupan kita telah mengabaikan kehadiran Allah, saudara, itu tandanya kita menuju kematian. Perenungan pagi hari ini mau mengingatkan dari setiap orang-orang percaya, saya dan saudara, untuk berjaga-jaga dan waspada. Tetap selalu dekat dengan Tuhan Allah. Tetaplah berdoa. Tetap bertahanlah dalam iman. Karena waktunya sudah dekat. Jangan menghancurkan diri kita, saudara. Karena tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Kita mau selalu mengundang, mempersilahkan, saudara, mempersilahkan Allah berdiam di dalam diri kita, sehingga kehidupan kita selalu dikuasai oleh Roh Allah. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, biarkanlah Allah menguasai diri kita, saudara. Kita bangun bait suci Allah di dalam diri kita dengan batu-batu yang dilandasi oleh doa, amal kasih, kebaikan dalam kebenaran Kristus, cinta kasih terhadap sesama, dan pengharapan penuh hanya kepada Dia, Yesus Tuhan kita, saudara. Ingat itu, saudara. Kita perlu berjaga-jaga dan waspada. Kita perlu bangun bait suci itu, saudara, yang ada di dalam diri kita. Mari, saudara-saudaraku, kita mau persiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus kedua di akhir zaman ini dengan hati yang selalu tetap kudus, selalu tetap berimankan akan Dia, dan selalu tetap hidup di dalam kuasa Roh Allah. Tuhan Yesus, semoga dengan renungan hari ini menyadari kita untuk dapat berjaga-jaga dan waspada. Dan biarlah Engkau boleh selalu bertata di dalam diri kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.